sampai di rumah dengan selamat. Tapi keanehan Maryam belum berhenti sampai di situ, Wak. Kalian tahu waktu si Sekar ini ngomelin si Maryam karena ngajak mereka ke tempat yang nggak jelas itu di mana ya kan, dan juga seram kali tadi kan, diomelin waktu nyampe rumah. Si Maryam ini malah kelihatan bingung. Di sini Maryam tuh sama sekali nggak ingat kalau tadi kita tuh sempat berhenti depan kuburan. Tuh dia nggak ingat dia sempat dada-dada sama sosok wanita berselendang itu. Si Maryam ini malah nanya balik, kapan kita lewat kuburan? Bukannya kita tadi lewat tol ya? Katanya gitu. Nggak betul nih, melongok lah aku sama si Dilan. Kesal lihat, takut juga, semua campur jadi satu. Sampai speechless kami udah nggak bisa lagi ngerespon si Maryam tuh. Nah karena semua perilaku Maryam di malam itu udah nggak wajar dan juga bahkan sudah mengancam keselamatan orang ya kan. Akhirnya Sekar dan Dila pun memutuskan untuk cerita ke keluarga mereka masing-masing soal si Maryam. Wah, waktu dengar ceritanya Dila sama Sekar, mereka juga ikutan kaget. Mereka juga nggak nyangka kalau tingkah lakunya si Maryam itu ternyata udah separah itu ya gitu loh. Nah sejak saat itu keluarganya juga baru sadar kalau mereka ini butuh bantuan yang lebih paham soal hal-hal goib gitu. Nah keluarga si Sekar kemudian nyeritain lah hal ini ke tetua yang dihormati di keluarga mereka gitu, namanya kakek Ojan Nadia. Dan respon pertama yang keluar dari kakek Ojan waktu itu adalah apa? Untung aja Sekar ikut. Kalau nggak ada Sekar, kakek nggak tahu apakah Dila sama Maryam bisa selamat malam itu. Soalnya mereka berdua ini intens diganggu sama makhluk halus, kata kakek Ojan. Jadi kakek Ojan tuh bilang, meski aslinya Sekar ini tumpul, dia tuh punya energi yang bisa jadi macam perisai untuk menangkal gangguan makhluk halus tuh loh, Nat, kata dia kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi, Wak, perkataan kakek Ojan ini juga ada benarnya. Soalnya sepanjang perjalanan tadi yang paling agak normal kan cuma aku, Nadia, cuma si Sekar ya kan. Maryam udahlah pikirnya udah ngawang, udah nggak ngerti lagi lah, in out gitu kan. Sementara si Dila yang memang tajam ini juga ketakutan gara dia udah lihat banyak kali makhluk halus di sekitar perjalanan mereka. Dia juga nggak bisa ngontrol. Sekar ini juga takut sebenarnya, tapi dia masih bisa ngontrol dan berani tegas ke Maryam tuh. Maryam ditampar sama dia ya kan. Udah nih, akhirnya setelah kejadian itu keluarga Sekar pun juga cerita ke keluarga intinya Maryam, which is ke mamanya gitu kan. Tapi waktu itu mereka ini, keluarga intinya ini hanya menganggap Maryam itu cuma butuh ditemenin aja gitu loh. Nah karena responnya kayak gitu, Maryam ya belum dapat penanganan yang tepat lah, misalnya entah mungkin diruqyah, dibawa berobat atau diobatin yang macam-macam itu nggak ada. Nah sikap keluarga Maryam yang cenderung ngebiarin ini malah bikin kondisinya si Maryam ini makin parah lagi. Hampir tiap hari ya, ini ada aja kejadian baru yang nimpa dia. Ini setelah kejadian ini ya masih juga terjadi hal-hal yang aneh lah gitu sama si Maryam nih. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di